Selanjutnya Hamida. Selanjutnya nih yang ketiga ada owner dari Berliner Blood Pabrik. Aduh, takut Susah salah. ya, ini soalnya ngomongnya bahasa Jerman. Bahasa Jerman harus jelas ya, Mister. Coba yang jelas apa? Yang jelas apa? Berliner Blood Pabrik. Berliner Blood Pabrik. Thank you, Bang. Berbahasa Inggris. Lisut, Bang. Oke, Bang. Sudah duduk aja dulu ya. Iya. Kita kan bincang-bincang santai ya. Bincang santai sama ketiga orang-orang sukses ya. Betul banget nih. Dan perlu diingatkan juga di saya berpong bahwa Anda Tahil dan Fatimah Zahra yang akan menjadi moderator untuk sore hari ini. Dia adalah owner dari rumah kaos yang saya pakai hari ini. Keren kan kaosnya? Silakan untuk langsung memperkenalkan satu-satu lagi, biar lebih jelas juga, atau langsung pertanyaan boleh Pak. Terima kasih pada Pak Dasep yang sudah menjadi MC selama 3 hari ini ya. 3 hari 3 malam gobios gitu ya. Sukses terus, semangat ya. Ya, semangat banget nih kita nih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua, akang-akang, teteh-teteh, AA, bapak, hadirin semuanya sehat? Sehat, bahagia semuanya? Harus dong ya bahagia. Terlihat lah ya. Terlihat, apalagi mereka melihat ini di depan ini kan ada orang-orang sukses yang bisa mereka jadikan contoh dan teladan, kan? Betul banget nih ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di acara Bincang Sore. Mau ngobrolin soal bisnis nih. Kebetulan hari ini kita ada kedatangan 4 orang untuk kita tanya-tanya nih gimana caranya biar sukses dalam bisnis kita saat ini. Nah, selanjutnya saya mau bertanya langsung nih kepada owner dari Berliner Blood Pabrik. Saya ini Mister, panggil Mister. Oh, Mister, dipanggilnya apa nih? Pak Hena. Oke, Pak Hena. Ada Pak Hena Berliner. Saya udah beberapa kali sih ke Berliner, itu rotinya enak-enak gitu kali ya. Di daerah Pancasila kan ya? Ya betul. Nah, mau tanya nih, gimana awal mula bisnis dari Berliner ini dan tahun berapa nih mulainya? Kebetulan Berliner mulai dibuka tahun 2014. Wah, udah mau tahun 2014 ya? 10 tahun ya tahun ini ya? Itu pada masanya kan saya itu kerja untuk perusahaan Jerman, sebelumnya di CV juga ada. Oh iya, di CV-nya ini ada emang di ada di Jerman semuanya, magangnya di Jerman semuanya, iya. Kebetulan saya dapat kontrak waktu itu sampai 6 tahun, sampai 2013. Ya pada saat itu saya juga mengajar sebagai guru bahasa Inggris dan bahasa Jerman di SMK 1 Tasikmalaya. Iya, betul. Setelah kontraknya habis, Bapak guru ya? Bapak Jerman, saya sama teman-teman di Jerman waktu itu saya ditawarin, Anda mau buka apa bisnis? Kontraknya udah habis kayak gitu kan. Terus saya bilang gimana kalau kita buka kafe dan bakery Jerman. Habis kebetulan rekan saya di sana mempunyai saudara yang mempunyai toko roti Jerman, ada 2 orang. Diperkenalkan saya di sana dan saya pendidikan juga di sana beberapa hampir setahun lah gitu. Kalau ditambah-tambahin karena saya magang di beberapa bakery di Jerman, di Fresh dekat Köln, di Dresden sama di Köln. Di Jerman udah 6 tahun di Jerman. Enggak, kalau di Jerman itu saya kuliah kebetulan dulu dapat Weiterbildung 2008 sampai 2010. 2 tahun ya? 2 tahun ya. Yes. Nah, sekarang pertanyaan yang sama juga nih ke ownernya Sajodo nih. Kebetulan juga Sajodo juga ada ininya ya, ada boothnya di depan ya, bisa sambil beli dulu ya. Rame juga nih. Awal mulanya juga nih bisnis tiba-tiba atau sebelumnya udah pernah bisnis yang Sajodo nih. Awal mula bisnis Sajodo Snack awal mulanya gimana nih Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu itu kita mulai dari tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19. Oh, 2020. Jadi dulu itu karena memang kita lagi PDKT ya. Dulu itu sedikit.
Gak apa ya. masih. Ceritanya itu kita tuh lagi PDKT dan pada saat itu memang kita terbatas, saya tidak bisa bekerja WFH, istri yang pada saat itu kuliah itu dirumahkan. Nah kita ketemu dan kita berpikir kita harus mengisi kekosongan ini itu untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Tidak hanya ketemu ngobrol-ngobrol hal bucin yang keterlaluannya saya bilang. Enggak, jadi kita itu mikirnya gimana caranya bisa dari kami anak muda itu bisa berguna di saat kondisi seperti ini. Nah dari sanalah kita berpikir untuk udah kita memulai untuk bisnis kecil-kecilan. Nah pertama itu kita mikirin nama ya. Nama waktu itu kita tercetus jam 3 subuh karena teleponan. Oke, Cuma buat mikirin nama doang gitu ya. Jadi teleponan kan masih masa itu ya. Teleponan dan pada saat itu tercetus ingin memulai bisnis, ingin membuat nama bisnis yang bisa mewakili kami berdua. Sehingga kita namakan bisnis ini itu Sajodo. Sajodo itu artinya itu sepasang atau berjodoh. Jadi nama yang bisa mewakili kita lah kayak gitu. Nah, halo semuanya. Jadi sebenarnya kita Sajodo ini tahun 2020, tapi aku tuh lebih ngefokusin bisnis itu tahun 2021. Jadi waktu itu singkat cerita ya, aku tuh lagi magang di Kementerian Pariwisata, lagi kuliah, aku di UPI Bandung, jurusan Tourism Marketing Management. Terus karena pandemi COVID-19, terus aku langsung pulang. Tapi aku nggak langsung pulang ke Bandung, tapi aku langsung pulang ke Tasikmalaya. Nah, after itu pas pulang ke Tasik, akulah bertemu dengan suamiku ini yang ganteng ya. Dari emang ganteng sih. Ganteng, memang ganteng sekali. Saingan sama saya. Iya, Nice. jadi ini tuh Mas Gilang sebenarnya pelatih SMP pramuka aku. Oh. Jadi aku tuh sama Mas Gilang tuh umurnya tuh beda 5 tahun, ketemu di event reuni di pramuka. Nah, after itu karena TikTok itu kan lagi rame-ramenya ya TikTok. Nah, kita memang konten awal tuh di TikTok juga. Nah, terus kenapa kita mau mulai usaha bareng? Karena memang aku dari SD, SMP, SMA emang basicnya mungkin udah di bisnis gitu ya. Udah jualan, just tip, jualan donat, jualan apapun lah, pokoknya palu gada lah, pokoknya aku jual gitu. Terus kayak ngajak Mas Gilang karena kebetulan papa aku itu megang di Gapoktan Sadar Bakti. Kayak singkong kan banyak ya, terus kayak ini kan ada produk lokal nih namanya keripik kaca. Orang-orang kan di Indonesia kan ada yang tahu ada yang enggak ya soal keripik kaca. Mungkin di sini mah udah pada tahu lah ya keripik kaca itu apa gitu ya, terbuat dari singkong. Nah after itu terbentuklah Sajodo, singkat cerita ternyata viral di TikTok gitu, alhamdulillahnya. Terus kita alhamdulillah dengan bermodalkan 1 juta rupiah, itu kayaknya bapak ibu pasti nggak percaya, nggak bakal mungkin modal 1 juta, bener ya ibu bapak. Kalau ibu bapak followers aku gitu ya di scroll konten TikTok, aku modalnya 1 juta rupiah, belum punya pabrik kayak sekarang, belum punya mesin-mesin gitu, ratusan juta sampai sekarang kayak benar-benar memutarin modal yang ada. Tapi waktu itu kita juga dapat suntikan dana. Nah suntikan dananya dari mana? Kita dapat pendanaan lomba-lomba, ikutan lomba dari KIBM, Bea Cukai, dari Ibu Menteri. Jadi aku tuh dulu nyari-nyari info-info perlombaan tapi bisa digunain lah gitu sama dana. Dan alhamdulillah sampai sekarang terbentuklah Sajodo Snack ini gitu. Wah, Teteh, ternyata Teh Tidak tuh aktif sekali ya untuk mencari ini solusi biar sukses juga ya. Dengan kebucinannya juga jadi terinspirasi ya, semangat. Tahun 2020 pas COVID, dan aku maupun orang Tasik tapi taunya malah dari TikTok Teh, dan taunya dari TikTok dan ternyata dari Tasik gitu loh. Jadi kebanyakan tuh orang-orang Tasik gitu ya pada nggak tahu Sajodo dan ternyata dari Tasik, kira itu dari Bandung gitu karena mungkin aku aktif itunya di Bandung ya karena aku kan kuliah gitu. Tahunya ternyata Sajodo Snack ternyata dari Tasikmalaya loh gitu. Oke, terima kasih. Nah, mau tanya sama Pak Gun nih. Gimana nih Pak Gun buat teman-teman yang mungkin ada yang tertarik di sini mau mulai bisnis, strategi bisnis untuk memulai bisnis itu gimana nih strateginya buat pemula nih Pak Gun? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, Singgi Gunawan. Jika ditanya mungkin bagaimana strategi bisnis yang harus ada dua dalam bisnis itu. Yang pertama strategi untuk memulai, yang kedua adalah strategi untuk mengembangkan, kayak gitu. Tadi mungkin dari Sajodo bercerita terkait bagaimana dia
mereka berdua ini untuk bisa memulai, begitu ya Teh ya? Bisa memulai dari modal yang sangat minim 1 juta, kemudian mereka itu pitching kemana-kemana untuk pengembangan modal. Yang pertama, untuk memulai usaha, kita harus tahu dulu strateginya adalah yang paling pasti adalah memanfaatkan di sekitar dulu. Tadi disebutkan dari Sajodo bahwa memanfaatkan hasil pertanian di daerahnya agar bernilai ekonomis tinggi. Kemudian timbullah viralitas. Kayak gitu, timbullah viralitas yang dimana momentumnya bersamaan dengan adanya platform TikTok seperti itu. Dari viralitas ini, kalau produknya tidak benar-benar bisa diterima atau kalau bahasa kerennya adalah produk market fit, itu tidak akan dibeli lagi gitu, Kang Dasep. Tapi karena produknya oke, mereka beli lagi dan dapat order lagi, kayak gitu. Dari viralitas shifting berubah jadi loyalitas kayak gitu. Iya. Nah, berarti dalam proses membangun strategi membangun usahanya, pertama fokus pada produk, perbaikan produk, fokus pada penjualan. Itu dulu kayak gitu. Intinya ya Pak ya. Iya. Jadi karena apa? Harus duitnya kan belum banyak biasanya kayak gitu kalau ada orang mulai ya. itu. Jadi namanya ada bootstrapping. Kalau kata orang Tasik mungkin bootstrapping itu ngagolangkeun duit nu aya kayak gitu kan. Ya. Tapi bahasa kerennya itu bootstrapping. Kalau nanti mungkin dari teman-teman yang ada di sini pitching lagi, kemudian cari pendanaan lagi keluar seperti yang dilakukan oleh Sajodo, itu bisa pakai istilah-istilahnya kayak gitu, bootstrapping segala macam. Karena apa? Karena untuk bisa memvalidasi bahwa kita itu udah siap kayak gitu. Jadi pertama untuk membangun itu, memulai usaha itu kita fokus kepada produk. Untuk bisa menghasilkan produk yang bagus, kita manfaatkan dulu yang ada di sekitar sehingga bisa bernilai ekonomis. Saya yakin kesuksesan itu adalah bukan suatu kebetulan kayak gitu, tapi kesuksesan itu adalah pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Mereka berdua sudah siap karena udah punya platform TikTok segala macam, sudah mulai konten, mungkin seperti itu ya. Nah, kesempatannya ada pada saat TikTok sedang lagi meminai itu. Kesuksesan itu ada kesempatan dan kesiapan. Jadi nggak ada yang ujuk-ujuk plek. Kalau orang yang nggak tahu mungkin masih muda bisa saja atau misalkan berlinder, beneran lah ya tambah. Bisa jadi ada yang gitu. Mungkin ada yang seperti itu juga ya yang menganggapnya. Tapi mereka nggak tahu di luaran itu, di belakang mereka itu seperti apa berdarah-darahnya. Karena kita, Kang Dasep, kita itu punya alumni 1157 yang terdaftar UMKM. Utamanya yang di Bandung yang kebanyakannya kayak gitu. Dan basically kita itu ngebantu bagaimana agar step untuk memulai usaha, untuk mendapatkan pendanaan, lomba, hibah segala macam. Alhamdulillah 2022-2023 ada 23 penghargaan yang kita dapatkan dan ada yang mendapatkan pitching sampai dengan 5 miliar kayak gitu. Wow, dapat pendanaan sampai 5M tuh ya, luar biasa. Nah, di bisnis ini mau tanya juga ke Kang Hena ini. Kan ini bisnisnya udah dari tahun 2014 nih. Udah 10 tahun, pasti ada suka dukanya nih. Kalau orang melihatnya teh Berliner enakeun gitu ya, tempatnya juga enakeun banget loh Pak. Nah, mau nanya suka dukanya terus cara ngatasin kendala dalam bisnis tuh sampai bisa bertahan 10 tahun ini gimana aja? Sebetulnya suka duka dalam berbisnis itu pasti ada ya. Kebetulan alhamdulillah selama 10 tahun kalau dukanya itu saya tidak terlalu merasakan gitu ya. Kebetulan pas saat COVID juga saya sempat tutup 2 minggu. Pada saat itu saya harus seperti apa? Karena hanya dengan online itu kita bisa berjualan. Dari situ mungkin setelah 2 minggu saya buka lagi. Di situ saya berusaha untuk membuat produk yang diminati orang. Ternyata produk itu diterima sama orang pada saat itu. Pada saat itu saya jual roti ya, roti dengan kombinasi roti yang saya udah produksi tapi digabungkan menjadi satu roti gede gitu ya. Kata kayak roti sobek. Pada saat itu roti itu laku setiap hari, penjualan bisa mencapai ratusan roti. Pada saat itu saya sangat puas sekali karena di situ dampak COVID itu sangat berpengaruh tapi positif bagi Berliner gitu, berpabrik pada saat itu. Pada bulan-bulan pertama di musim corona itu saya dapat omset paling besar selama saya buka. Itu pada saat COVID. Pada saat COVID. Malah pas COVID dia orang-orang lagi pada turun kalau mempertahankan itu kita harus konsisten lah Teh. Jadi untuk memproduksi itu bahan yang harus bagus, terus konsisten dalam segi rasa atau jangan pernah ada perubahan dalam segi apapun. Kalau emang
masyarakat sudah menerima bahwa makanan dari produk brand itu udah enak lah gitu. Kita tidak boleh sama sekali merubah ataupun apa, karena kita pengen untung banyak, kita rubah, oh ini dirubah gitu dengan bahan yang lebih murah, itu tidak bisa. Kita harus konsisten dengan bahan yang telah kita gunakan. Iya teh, kadang orang udah beli untuk dia laku, udah laku banget, pas beli lagi suka rasanya beda, mungkin seperti itu ya Kang Lena ya. Pasti rasanya Harus beda. konsisten mungkin untuk Harus rasa dan bahan juga ya. Siap. Terima kasih. Nah, sekarang mau pertanyaan buat Sajodo. Kan viral di TikTok nih. Tipsnya jualan di TikTok atau online ini kita kasih dong tips-tipsnya gimana aja. Oke. Kebetulan kita tuh di TikTok ya, Sajodo Snack and Food ini adalah salah satu seller F&B pertama di TikTok Shop Indonesia. Sekarang TikTok Shop udah nama gantinya ya, jadi Shop Tokopedia. Jadi kita itu dulu tuh benar-benar ngonten, terus kalau makanan tuh kita memperlihatkan cara proses produksian kita, memperlihatkan kegiatan-kegiatan kita juga, unique selling point produk kita juga, kayak testi-testi dan lain-lain. Terus sih benar ya kata kakaknya juga konsisten, karena kita juga di TikTok itu benar-benar konsisten tanpa henti. Setiap hari, malahan kayak satu hari tuh harus ngupload konten 10 video, 15 video kalau ada mega showcase gitu ya. Pokoknya kayak sebenarnya banyak banget sih tips-tips buat naikin live streaming gitu, gimana caranya aku bisa sampai 32.000 paket kalau dalam satu kali live streaming gitu, mega showcase. Itu sebenarnya banyak banget tips-tips yang bisa diambil. Tapi yang paling pertama sih kita harus upload konten dulu, video minimal 2 atau 3 video, terus kita juga harus live streaming minimal 2 jam, dan yang pasti yang paling utama produknya sih harus oke dulu ya, kayak produknya tuh harus oke dulu, apalagi di makanan. Bener kata kakaknya, kalau resep tuh nggak boleh ubah-ubah, itu harus konsisten, itu sih udah pasti ya kayak gitu. Terus kalau Sajodo sampai sekarang bisa terus hype banget gitu, karena kita tuh banyak sekali kolaborasi gitu, banyak kolaborasi dengan para brand, mau brand fashion, mau brand skincare, ya kita kolaborasi aja gitu dan lain-lain kayak gitu sih Kak. Ada tambahannya dari Kamila? Jadi intinya mah kita tuh harus konsisten ya, baik konsisten rasa, kemudian konsisten dalam berbisnis. Kalau di TikTok ya, kalau tiap hari itu harus ngupload video terus ya, 2 kali sehari. Sehari 2 kali ya? Oh, sehari minimal 2 tuh ya. Kita harus sekarang posting, besok udah nggak ada posting lagi. Biasanya kadang kayak gitu, lagi semangat-semangatnya ya. Lagi semangat posting seminggu kemudian lupa gitu kan. Ya jangan sampai kayak gitu. Itu ya konsisten, mau rasa, mau iklan juga tetap, karena orang juga nyari teh di TikTok. Pas kawan juga langsung ada. Itu teteh Nih mau nanya ke Teh Pak Firda Gun. yang eksis aku ya itu ya. Teh Firda. Aku kenalnya ya di TikTok tahunya. Tahunya Teh Firda ya. Ini Pak Gun mau nanya. Kadang kan kalau lagi bisnis nih, kita tuh stuck bisnis tuh ya. Kok kayaknya nggak maju-maju, kok penjualan tuh kok stuck gitu kan ya. Udah nyoba jualan di platform A, di platform B, kok stuck nih. Di titik mana usaha itu harus lanjut atau kita harus switch ganti gitu Pak? Ya, kita harus coba lihat dulu apa yang menjadi problematika kita. Jadi ketika kita sedang kok omsetnya segini-gini aja, atau duitnya segini-gini aja, coba lihat dulu dari sisi pembukuannya. Bisa jadi penjualan naik tapi kita gerogotin oleh kehidupan kita sehari-hari. Beli bensin 70.000 pakai eta. Pas mau COD ada tukang bakso dibelikan duitnya dari itu. Jadi kita bikin dulu problem. Kok ini omset tidak naik? Itu problemnya. Tapi kita juga harus tahu solusinya seperti apa. Berarti kalau omsetnya segitu-gitu aja, problemnya, solusinya adalah peningkatkan penjualan, seperti itu ya. Harus adanya peningkatan penjualan. Nah, bagaimana cara peningkatan penjualannya? Kayak gitu. Bisa jadi peningkatan penjualannya yang saat ini sudah kita lakukan, apakah kita bisa tingkatkan lagi? Atau berbeda cara? Itu disebut dengan bisnis model. Yang sekarang kita bazar to bazar, duitnya banyak. Ada yang ikutan bazar, nggak ada punya toko, tapi tokosnya di online lebih banyak lagi, kayak gitu. Nah, dari sisi situ, kita akan tahu mana dulu testing kita, kayak gitu. Nah, tapi ada yang luput, Bu Wildan sama Mas Dasep. Kenapa? Ketika kita bisnisnya gitu-gitu aja, kita nyalahin ke produk sama bisnisnya. Tapi kita tidak bisa membaca dan berkaca dalam diri kita sendiri. Bisnis yang baik
kayak gitu. Pasti orangnya baik, kayak gitu. Bisnis yang tidak baik kita harus bercermin dulu dalam diri kita. Karena apa rumusnya? Ketika kita menjadi pribadi yang lebih baik, maka kita akan dianggap lebih menarik dibandingkan sebelumnya. Ketika kita memiliki menarik, kita dianggap menarik oleh orang lain, maka kita memiliki daya tarik, kayak gitu. Ketika kita memiliki daya tarik, maka usaha kita akan terus membaik. Itu sih mungkin rumus yang bisa dipakai oleh banyak para pelaku usaha, khususnya untuk UMKM. Nah, dari apakah kita harus lanjut atau tidak, kita validasi dulu produknya. Jika pertanyaannya itu, ketika ada bisnis itu kita riset, ada bisnis itu produknya ada yang sunrise, pagi-pagi gitu ya, ini tadi lagi sunrise. Ada yang sunset. Sore itu saya mungkin ada di sini ada beberapa produk. Mas Dasep terakhir makan zupa kapan? Semalam di undangan di atas. Biasa seperti Benar, undangan. Iya. Kalau dulu saya di Bandung, mungkin teteh lagi di Bandung lagi kuliah, di BIP itu ngantri zupa itu. Nah, maka kalau yang sudah sunset, artinya sudah nggak diminatin, ya kita mau gak mau, istilahnya kata Sunda sebeak deka kumah-kumah, orangnya udah gak mau, orang lain udah gak mau beli. Ya udah, berarti kita harus shifting, cari produk yang lain lagi, cari yang lagi sunrise, yang lagi mau naik. Oke, kita lihat dari makan kinian, dari kuliner atau fashion ataupun craft kayak gitu ya. Corok kuliner itu udah banyak banget alat bantunya untuk mana sih yang lagi top, mana yang lagi oke ini was lasting, dimanapun juga ada. Ayam liwet, ayam timbal itu dimanapun juga ada. Seblak sekarang udah seperti itu. Tapi yang lagi ada. ST-ST-an lagi bagus. Gak tahu 2 tahun ke depan ada apa lagi kayak gitu ya. Nah itu mungkin jadi kita lihat dulu, tapi yang langkah pertama adalah ngaca diri dulu kepada kita. Kalau kitanya sudah baik, maka kita akan bertemu dengan orang-orang yang lebih baik yang akan membuat usaha kita jauh lebih membaik. Yang kedua, lihat produknya, apakah sedang sunrise atau sedang sunset. Itu aja sih kayak gitu. Jadi ya harus dievaluasi dulu intinya ya, betul. bisnisnya jangan ujuk-ujuk diganti Jadi karena kayak gini nggak loh Kang laku. Wildan, ya mungkin Ya. punya Kang Hena mungkin sama Cajodo juga punya tujuan. Satu titik ke tujuan itu adalah visi kita kayak gitu. Tapi kalau kendaraannya berbeda, yaitu cerita lain. Saya dari Bandung ke Tasik kayak gitu ya, pakai mobil. Itu tujuan saya ke Tasik. Tapi kalau di perjalanan mobilnya trouble, berarti saya bisa pakai kereta, bisa pakai bus, bisa pakai motor. Saya punya tujuan omset saya itu harus 3 miliar sebulan, misal kan gitu. Ternyata ini kok nggak jalan-jalan. Bisa jadi diganti kendaraannya gitu loh. Dari mobil bisa jadi pakai kereta, bisa jadi bis, atau bisa jadi pesawat kayak gitu. Nah, tidak merubah tujuannya, tapi merubah caranya dan kendaraannya kayak gitu. Mas Dasep sekarang misalkan bisnis kuliner, nggak sampai ke titik tujuannya, bisa jadi nanti bisnis konveksi misalkan. Kayak gitu. Siap, terima kasih. Nah, ini mau kepada audiens yang hadir di sini, bara ada yang mau bertanya nih soal bisnis atau apa nih? Mumpung ada Boleh ya, Teh, ya. yang langsung boleh. Nanti yang bertanya nanti dapat hadiah Dapat ya. hadiah dari teman-teman ini. Iya, ini ada Siapa yang bertanya boleh Boleh. langsung bertanya. Boleh Bapak. tiga orang dulu ya. pertama dulu ya. Siap, bapaknya dulu sebutkan nama. Terus kalau di sini ada produknya apa, dari mana? Coba bertanya. Itu bapaknya di sana. Boleh? Bukan Bapak dari namanya siapa, dari produk UMKM mana, boleh bertanya mau ke siapa. Silakan Bapak. Nama saya Abdul. Kebenaran di sini buka di Madu Java Hills Honey ya. Saya agen aja dari Bogor. Agen madunya di Bogor, madu produksinya di Bogor. Saya mau tanya, tadi kan katanya kalau kalau produknya udah kurang bagus ya, apa ngelihat sunrise gitu atau mau sunset gitu ya. Tapi saya ada statement juga, setiap produk itu katanya ada jodohnya gitu. Nah itu gimana menurut teman-teman sekalian? Gitu aja sih. Boleh yang punya Bapak? Boleh. Setiap produk memang ada masa jayanya ya.
Bapak mungkin tadi di madu. Kapan madu masa ajayanya? Kapan madu sedang tenggelam? Tidak ada kalau madu menurut saya. Madu itu mirip-mirip kalau di kita itu nasi timbal, nasi liwet. Mas Dasep Borojo nasi liwet udah ada ya. Bener nggak kayak gitu? Bisa jadi mungkin bisa ada. Ada kan? Nasi kuning kayak gitu. Itu adalah jenis, Pak. Ya, jenis. Bapak madu pasti tetap ada juga kayak gitu. Pada saat saya kecil sampai sekarang usia kepala 3 itu long lasting kayak gitu. Tadi mungkin apakah memang kalau produknya ada joyonya, ada jaya-jayanya, saya setuju Pak, kayak gitu, saya setuju. Tapi biasanya itu berkaitan dengan brand atau dengan jenis. Es kepal Milo itu bukan brand, itu adalah jenis makanan viral, betul kan ya? Iya, Kayak gitu viral. Sekarang kapan nemuin yang kayak gitu? Nggak ada. Sekarang muncul lagi nasi kepal, jadi kayak langsung burger kayak gitu. Kopi dalgona itu bukan brand, tapi itu jenis makanan viralitas. Tapi kok mereka nggak kemana lagi? Mau dibikin jadi jenis makanan kalau kayak gitu. Itu memang sudah langsung sunset kayak gitu. Ada langsung sunrise, langsung sunset lagi. Karena just viralitas doang. Ya gue kayak gini doang, gue juga bisa di rumah gitu kan ya. Nuk unggul mau orang kemarin kromboloni. Sekarang roti kukus sampai ngantri. Nah, kayak gitu. Coba itu fasenya 3 bulan sampai 6 bulan. Coba bahkan ada yang lebih cepat kayak gitu. Bahkan akan jauh lebih cepat. Keripik kentang long lasting. Ya. Tapi penambahannya setelah keripik yang original ada apa namanya tuh, bukan sambalado apa ya? Manis pedas. Balado. Sambalado ya. Sambalado ada ting Mas. Ada beda-beda. Itu adalah varian agar bisa memicu peningkatan penjualan. Tapi just keripik kentangnya itu akan selalu ada. Kayak gitu. Itu akan selalu ada. Jadi untuk titik produk itu dipengaruhi juga dengan selera dari masyarakat Pak, seperti itu. Dan apalagi jika memang itu viralitas, kalau memang dia itu produknya oke, itu akan jadi loyalitas ke brand. Tapi kalau untuk jenis yang itu saya nggak jamin. Nggak jamin kayak gitu, karena memang ya naik turunnya life cycle produknya terlalu cepat kalau yang lagi pilar seperti itu. Makanan kue-kue artis ya kayak gitu. Kenapa pada saat dicoba ya mendingan gue beli yang Berliner aja kayak gitu. Ya cuma enak kayak gitu, ternyata lebih enak kayak gitu. Udah karena kan nyoba dulu nih, orang itu tahu dulu, sudah aware, FOMO duluan. Setelah FOMO udah coba gini doang, udahlah nggak beli lagi, balik lagi ke basic kayak gitu ya. Nah kenapa kalau saja banyak yang belinya lagi, berarti mereka itu sudah pernah membandingkan dengan rasa yang lainnya, ini yang lebih oke kayak gitu, ini yang lebih oke, jadi beli lagi kayak gitu. Itu sih yang bisa dilakukan ya Pak ya, kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang Ada lagi bertanya? Orang pakai kerudung biru. Iya. Kerudung, ya. Boleh. Mana nih? Pak Abdul yang barusan ya. Lalu Pak Abdul ke depan. Ini ada hadiah menarik persembahan dari rumah kaos Bapak ya. Oke, yang kerudung biru boleh. Lebih jelas boleh ke depan. Mau bertanya sama siapa boleh. Perkenalan diri juga, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari Kawalu, Kota Tasikmalaya. Pertanyaannya ditujukan kepada semua aja. Bagaimana caranya untuk menghancurkan mental block setelah sebelumnya itu pernah melakukan bisnis tapi tertipu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ini Boleh siapa? dari Sajodo dulu coba. Bagaimana caranya menghancurkan mental block
pernah ketipu katanya. Gimana ada Kang Trauma. bilang? Ada trauma tersendiri. Punya trauma mungkin ya. Iya. Kalau saya pribadi selalu menerapkan prinsip berpikir positif. Kenapa? Ketika kita berpikir positif, otomatis kita akan mengucapkan hal-hal yang positif. Dari ucapan yang positif akan menimbulkan tindakan yang positif. Tindakan yang positif itu akan mencerminkan atau akan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif juga. Dan itu ketika dari pikiran sampai ke kebiasaan itu yang akan menentukan langkah kita ke depannya seperti apa, cita-cita. Jadi saya pernah berada di posisi yang sama seperti kakaknya kayak gitu. Ingin memulai banyak hal tapi selalu terkendala terhadap inilah itu. Tapi saya selalu berpikir positif seperti ini. Ini adalah pembelajaran yang sangat berharga buat saya. Saya pernah bekerja, saya rasa kalau kata teman-teman saya itu nggak sesuai, kamu jurusan ininya ini, dapatnya segini. Tapi saya selalu berpikir positif, tidak apa-apa, ini adalah bagian saya belajar. Dan alhamdulillah, dari saya sabar, banyak belajar dari pengalaman-pengalaman kemarin, itu bisa saya terapkan di Sajodo sekarang. Kayak gitu. Jadi, rubahlah dengan pikiran yang positif. Semangat. Gimana DP? Puas dengan jawabannya? nambahin dari Alhamdulillah. BPN Mau nambahin Kang Hena nih, boleh Kang Hena. Udah 10 tahun nih. Udah 10 tahun nih. Kalau menurut saya pada saat untuk mengklaim mental block itu kita ikhlas lah teh. Bersabar dan ikhlas itu yang penting. Kalau ketipu itu mungkin sedikitnya pernah ya seperti ada yang pesan banyak, terus ya pesan banyak tapi nggak datang orangnya. Nah dari situ kita harus ikhlasin aja. Mungkin dengan perilaku itu sangat penting teh. Jadi kita ikhlasin dan kita bersabar. Kadang-kadang kalau itu yang kejadian dari saya juga ya. Pertama pernah ketipu ada yang pesen lumayan banyak tapi nggak datang. Mungkin saya sedikit kurang jeli gitu kan. Tapi biasanya kalau udah rezeki nanti ada lagi yang pesan lebih dari itu. Makanya pada itu, oh kalau kita ini nggak jadi, oh mungkin nanti ada juga yang pesan mungkin lebih banyak dari itu. Itu pengalaman dari saya juga. Jadi tetap semangat, ikhlas dan bersabar itu saja. Intinya ikhlas, itu adalah cobaan ya Kang Hena dan yang bilang. Sedikit mungkin Mas Dasep Siap, ini Boleh karena Bang Kang? dari yang pernah kita dampingin 30-40% yang ngalamin seperti ini permasalahannya. Ya. Jadi mental block itu bukan merasa kita langsung down juga karena tertipu, Ya. ada yang confusion, kebingungan, Ya. merasa kehabisan energi, merasa telat dan mental-mental yang lainnya. Kayak gitu. Khusus untuk kalau misalkan ada yang pernah tertipu, coba cari pebisnis mana yang nggak pernah ketipu. Atau kalau nggak ketipu jauh-jauh gitu ya. Yang pernah di PHP gitu. Atau yang pernah CLBK salah customernya, chat lama beli kagak kayak gitu ya. Kalau gitu bagaimana? Ya, nah itu berarti Teteh sedang dikondisikan agar Teteh mendapatkan sesuatu yang berbeda. Bukankah kita mau ujian, mau ke SMP ada proses pendidikan dulu, kemudian ada UTS, ada UAS kayak gitu kan ya, untuk naik kelas kayak gitu. Berarti kalau misalnya seperti itu, Teteh sudah dibersihkan dan akan dipertemukan dengan orang-orang hebat nantinya. Jadi istilahnya dari sini udah berjalan dari 0 tahun sampai 3 tahun, terus ada yang istilahnya nggak suka sama usaha kita, ada yang inilah gitu, ada yang segala macam, dipantulin ke bawah untuk mantul ke depan, ke atas kayak gitu. Kan udah ngerangkak kayak bola kayak gitu, dipantulin, peng, nanti akan jauh lebih gede lagi usahanya karena seperti itu. Amin. Dan ini terjadi di lapangan Bu Wildan sama Kang Dasep kayak gitu. Itu adalah mental block. Oke, ini saya terima sebagai proses pembelajaran kayak gitu. Pasti nanti akan dipertemukan dengan kondisi di mana akan jauh lebih menguntungkan. Itu saja sih kayak gitu. Oke, terima kasih untuk para narasumber. Teteh, boleh ke depan saya kasih hadiah ya? Sudah bermanfaat juga. Satu pertanyaan lagi Betul. aja dulu ya, Kang Dasep. Boleh. Tunjuk Kang Dasep yang mana satu lagi. Yang mana Mas Puja itu? Ada 2. Sok, siapa dulu? Boleh. Cek satu dua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh ke depan biar lebih jelas ya. Ya, selamat sore Akang Teteh semua yang khususnya di kuliner ya. Kebetulan nih saya juga baru merintis. Kalau 1 tahun bisa merintis bukan? Oh merintis, oke. 1 tahun ini saya habis terjun payung dari bisnis fashion 3 tahun di Yogyakarta. Kemudian hijrah ke Tasik. Saya asli Jogja, kemudian hijrah ke Tasik pindah ke kuliner. Jadi saya itu baru meraba
gimana kuliner di Tasik, dan ternyata di Tasik itu mayoritas peraciannya. Nah kebetulan saya itu usahanya di olahan iga sapi, jadi perdagingan gitu. Nah yang mau saya tanyakan adalah ternyata memang agak susah memulainya, karena di Yogyakarta, di Jawa itu untuk kuliner Nusantara itu gampang, mudah gitu, lebih mudah dibanding kuliner yang jenisnya itu lebih keringan, itu agak lebih presentasinya lebih mudah yang kuliner Nusantara. Nah yang saya tanyakan adalah gimana caranya kalau khususnya kita dalam saat merintis itu menaikkan level dari produk kita yang itu memang sudah ada nilainya tuh konvensional. Kan kalau produk olahan daging itu kan seperti kalau saya kan sop iga gitu, sop iga, kemudian iga sapinya diolah jadi asam manis, diolah jadi dan sebagainya. Itu gimana caranya sih biar nge-level upkan itu menjadi tren gitu, dinaikkan levelnya atau package selain dari packaging ya. Itu tuh saya setahun ini masih mentok gitu, jualannya tuh masih mentok gitu-gitu aja, walaupun saya percaya diri aja customer itu comeback lagi untuk beli. Tapi yang saya pertanyakan, saya ini benar-benar kehabisan bahan kreativitas saya untuk melevel upkan produk yang nilai yang sudah punya nilai Nusantaranya gitu. Gitu aja. Sama yang kedua pertanyaannya, mohon maaf, bagaimana cara mempertahankan konsisten ya, untuk konsistensi rasa, konsistensi resep ya, untuk bertahun-tahun itu gimana caranya? Terima kasih Akang Teteh. Sama-sama Ibu. Boleh langsung dijawab? Satu-satu boleh, dari Berliner dulu Untuk Bang. pertanyaan pertama, masalah mungkin kita sudah promosi seperti Mbak sama A ini ke TikTok seperti itu, sama nge-endorse ke selebgram kalau gitu ya. Itu juga salah satu untuk meningkatkan penjualan. Saya sudah merasakan pada saat akhir tahun kemarin saya mencoba membayar selebgram Tasik ya untuk mengiklankan produk saya di TikTok. Ternyata pada saat itu agak sedikit FYP gitu katanya. Ternyata banyak orang yang berkunjung ke Berliner sendiri makan di sana karena mungkin mereka tahu bahwa Berliner itu rotinya mahal. Orang-orang identiknya itu roti mahal. Pada saat pertama saya buka, bilangnya itu toko roti mahal. Jangan ke sana, itu toko roti mahal gitu kan. Iya, sempat dengar ya ya. Kan? Tapi pada saat itu banyak anak-anak sekolah, kebetulan waktu itu saya dekat dengan sekolahan. Jadi pas saat ke sana, anak-anak sekolah juga kan mau masuk, takut mahal gitu kan. Tapi setelah saya suruh ke dalam, kita lihat kita rotinya sama kok harganya dengan roti yang umum gitu kan. Pada saat itu orang-orang beli. Jadi beli. Nah, pada saat saya kembali lagi ke yang TikTok tadi, saya coba promosikan bahwa harga ada yang minimal segini. Ternyata anak-anak SMP dan SMA datang ke situ ya. Pada saat datang, mereka mencoba untuk memvideokan lagi ke TikTok, dan pada saat itu viral lebih banyak. Nah, di saat viral itu kita sedikitnya kita bikin video juga pada saat untuk mendompleng si viral tersebut. Karena pada saat viral nanti di hashtagnya itu kan Berliner. Jadi setiap video yang menyangkut Berliner pasti otomatis sama TikToknya sendiri disebarkan gitu. Kebetulan TikTok yang saya buat pada saat itu lebih tinggi dari yang mereka buat. Pada saat itu 3 bulan orang-orang pada datang, dan yang tidak tahu asalnya itu mahal, padahal ada yang 8.000, 6.000, mereka tahu. Jadi sekarang aman gitu. Jadi pada datang seperti itu. Untuk Dan satu siasatnya lagi, ya. pertanyaan berikutnya itu gimana Untuk caranya yang rasa ya, konsisten untuk Rasa rasa saya ya. udah bilang sebelumnya bahwa bahan-bahan tetap jangan dirubah, itu aja. Yalah, mana sih? bahan-bahan yang dari mana sih Teteh? Mana sih Teteh Nata ya? Ada yang beli kali, Ada yang beli. Ada yang beli. Ada Ada saya. yang beli. Iklan pula, Teteh. Alhamdulillah. 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 Ya, Mana ada yang beli itu tuh. Yang beli, alhamdulillah. Itu di sana. alhamdulillah ada di sana itu selera minah itu ya, iga sapi. Udah Sudah pernah penjualan coba? ya? Ya. Oh, selera mina namanya iga sapi ya. Iya. Alhamdulillah. Dari Sajodo soal konsisten rasa sama gimana caranya nih? Teteh? Dia udah mentok katanya nih Pak Agilan. jualannya. Kalau kita sih emang dari awalnya itu fokusnya itu ke organic content. Jadi tanpa ads, tanpa promosi ke kayak selebgram dan segala macamnya. Kenapa kita harus organic content? Karena kami itu ingin memunculkan si identitas kaminya itu, Sajodo, nih 2 orang ini, Gilang dan Firda gitu. Mungkin pada saat itu memang prime time ya. Jadi ketika kita mengenalkan, alhamdulillah itu langsung trending, langsung viral lah kalau bahasa sekarang. Kalaupun misalkan ternyata si
tetehnya itu punya budget lebih untuk misalkan cepat untuk menaikkan brandingannya itu, ya benar tadi kita bisa menggunakan tenaga influencer untuk bisa mengenalkan si produknya itu sendiri kayak gitu. Terus untuk masalah supaya rasanya itu tidak berubah, kalau kami itu tentu harus membuat catatan. Kalau kami kan Instagram, cek sudah nama Instagram UHG berpengaruh, Beda rasa ya. beda rasa, apalagi permicinan dan peracian. Yaitu kami sangat rasakan, bahkan kita sering komplain ke tim produksi. Ya kunaon ya rada teuing, ya kunaon gurih teh sering Terasa ya sama owner ya. Iya. Beda gitu ya. beda. Ternyata di dalam sendoknya itu ada naonnya ngaran teh sisa-sisa dari yang sebelumnya. Iya, jadi lebih ternyata adonannya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Dan si produk mentah, contoh cabai. Nah, cabai itu kan kadang ada yang pedes-pedes banget, ada yang enggak. Itu harus dicoba dulu ketika ada barang baru, apa misalkan harganya beda, nah apalagi yang harganya beda. Kadang kita itu harus cek dulu, ini rasanya sama nggak sih gitu. Meskipun ada yang bisa lebih murah, tetap udah dicek ya. Harus cek. Karena dicek. pengaruh juga ke rasa Iya. ya. Jangan terlena, oh murah langsung ambil, enggak. Kita harus cek dan dengan catatan yang sebelumnya itu kita jadikan sebagai bahan untuk ini produk oke nggak sih buat dinaikin, atau misalkan kita kembali ke bahan atau produk yang sebelumnya. Kayak gitu sih. Harus ini ada aku- rumusnya ya. Harus ada rumus rasa. Ya, maksudnya gram. Kita mau nambahin Teh. Oke, ini aku mau kasih tambahannya buat masalah kayak ini udah 1 tahun tapi masih stuck aja kayak gitu ya. Misalnya kayak penjualan, nah kita pengen naik level gitu, itu gimana caranya? Nah mungkin misalkan kan karena IGA itu udah banyak ya Bu ya, udah banyak banget yang jual. Nah kalau saran dari aku sih kayak kita pertama tuh harus perkuat dulu brand kita, terus kita harus merombak dari segi konten gitu. Kontennya tuh apakah kontennya gitu-gitu aja, apa mukbang terus gitu ya, atau ada kegiatan yang lain. Nah kalau tips dari aku sih kayak perkuatlah gitu unique selling point produk ibu, kelebihan produk ibu itu apa, nah jelaskan ke konsumen. Kayak hal-hal kecil gitu, dapat review atau lagi packing orderan, itu dikontenin aja, itu oke, nggak masalah. Terus tips dari ini sih kayak orang TikTok ya yang bicara sama aku, kalau kita mau mulai usaha di TikTok itu jangan dulu pakai ads. Jadi kita harus organik dulu, setelah organiknya udah jalan, kalau misalnya mau penjualannya lebih naik gitu, lebih oke, nah kita bisa pakai ads di TikTok gitu. Kalau misalnya kontennya masih kayak stuck aja, nah berarti kita harus ngikutin tren TikTok gitu ya, atau misalnya kayak iganya, nah nasi iga dicampur sama nasi hangat apa, atau kayak lagi ibunya lagi masak gitu, itu bisa lah ibu improvisasi buat dari segi kontennya biar orang-orang tuh mengenal produk ibu. Misalnya kayak intinya sih kita harus memperkuat dulu si brandnya sih Bu, karena aku juga si Sajodo ini, karena kan Sajodo ini kan basreng, seblak instan, keju aroma, cebol keju lele dan lain-lain, itu kan banyak juga kan yang yang sama ya, yang sekarang udah mengikuti juga produk-produk. Tapi kita itu selalu membuat konten ini seblak instannya beda dari yang lain, isiannya juga beda, ininya apa sih ciri khas dari produk kita. Intinya seperti itu sih Kak, buat tambahan sedikit-sedikit. Iya, Teh Wida saya juga pernah lihat itu Teh Firda. Dari cara membuat silok apa yang pakai keju itu. Dari mulai awal sampai tertarik juga, sampai datang juga kan saya ke sana nyoba. Itu kan saking tertariknya untuk ikan Teh Firda, seperti itu Ibu. Tetap Ya, harus ditontonin dari mulai ya. pembuatan ya mungkin ya. Terus kalau misalnya kita udah ada budget marketing nih buat ini udah pengen endorse, nah itu juga itu bagus banget sih Bu, buat 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 trust juga, kepercayaan juga, itu sangat-sangat bagus juga. Boleh, Bapak mau menambahkan juga? Ini menarik karena saya 2 minggu yang lalu tadi pulang dari Jogja ya Bu ya. Ada beberapa klien saya juga dari Jogja, mulai dari kuliner, optik, sama kali kecantikan. Kenapa yang dulunya di Jogja itu sangat lekat dan dekat dengan makanan Nusantara, kemudian dibawa ke Tasik kok rasanya kurang diterima? Ibu baper boleh, tapi jangan terlaluan. Kenapa? Karena kulturnya berbeda. Kayak gitu. Orang Jogja itu pakem. Ya. Kalau udah kayak gitu udah pakem di sana itu. Artinya kalau misalkan di sana itu sama yang di sini berbeda dari behavioral customer-nya. Bahasa kalian seperti itu. Di sini ada produk, di sini ada market kayak gitu ya. Ibu mencoba ke market di sini dengan bagaimanapun caranya, kalau tidak melakukan apa yang tadi sudah disampaikan dengan 3 narasumber yang lainnya, itu bisa jadi masuk, tapi masuknya nggak langsung dalam ke marketnya.
ada produk di sini, ada market. Ibu mau mencoba ke market yang baru di sini kan, yang dulunya di Jogja kita sih kayak gitu. Maka cara yang paling bisa dilakukan tadi sudah disampaikan. Ibu bisa menggunakan variasi konten. Yang pertama, sharing, caring, selling, entertaining. Itu bisa dibedakan. Daily life with IGA apa kayak gitu ya. Tahukah Anda IGA itu terbuat dari, nah perjalanan itu juga bisa dilakukan. Cuma saya ingin mengkritisi dari sisi bisnisnya. Ini tidak akan mudah, Bu. Maksudnya tidak akan mudah itu tidak akan mudah, tapi tidak akan susah kayak gitu. Masih bisa dilakukan. Kalau saya jadi ibu, saya akan bikin satu outlet khusus spesial bahwa ibu tuh IGA di sana. Ya, ibu tuh brandnya apa tadi sih? Selera Minang. Ya, kayak gitu ada outlet. Jadilah mau mengklaim bahwa ini loh, saya tuh spesialis buat IGA, sop buntut dan sebagainya, kayak gitu. Bahkan Nusantara. Maka nantinya adalah ketika mau bikin konten, tips untuk bagi kalian yang kangen makanan Nusantara. Pertama, kalian cari dulu apa saja mungkin yang kalian inginkan. Kedua, kalian tahu nggak di Tasik itu ada makanan Nusantara apa saja. Ketiga, kalian semua bisa dapatkan makan Nusantara hanya di rumah makan ibu. Misalnya seperti itu. Jadi variasi konten sudah disebutkan sebetulnya. Cuman variasi konten adalah sharing, caring, selling, entertaining. Tapi orang itu, apalagi yang umurannya milenial dan zilenial, ya, mereka itu lebih ke konten entertaining yang lebih sukanya. Bayangkan kalau ibu terus dibilang sop IGA ini adalah yang terbaik, mau percaya orang lain itu. Tapi ketika ibu bikin konten bahwa ini adalah IGA yang sudah didatangi oleh siapa, misalkan dari ketika itu mungkin datang ke sana berkolaborasi, mereka kan jauh lebih percaya. Ibu mau ngomong apapun juga tentang IGA-nya, ini yang terbaik, yang terbaik, saya akan percaya sebagai customer. Tapi ketika ada orang lain yang sebut KOL yang itu datang, nah itu bisa jauh lebih membantu mungkin. Apa yang suka dilakukan oleh bartender itu harusnya ibu bisa lakukan juga. Itu mendatangkan agar orang itu pertama tahu dulu, setelah tahu, coba dulu, setelah coba, bisa jadi dia datang lagi, bisa jadi tidak. Itu nanti terfilterisasi. Kayak gitu. Dari 100 yang sudah tahu, 50 datang, 30 beli lagi, bulan depannya 100 orang lagi yang baru, terus-terusan seperti itu, maka akan terus berdatangan. Jadilah ciri khas lokasi di tempat ibu. Mungkin bisa dilakukan itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Hadiahnya ini. Hadiah Ibu sudah dari puas? Selera Minang. Kasih hadiah ya. Terima kasih. Dari Rumah House Indonesia. Oke. Ini ibu ya hadiahnya. Semoga bermanfaat dan sukses selalu usaha ibu. Ada Sep, itu Ya. kenapa aham-ahaman terus suaranya nih? Kenapa Aduh nih? kayaknya rada. Harus minum dulu. Kesini dulu. Ada minuman bagus nggak buat aku? Ada ini nih nipis semadu. Mana coba aku nyobain? Cobain Sebentar ini ya, aku apa? review dulu ya. Aku review dulu ya minuman. Jeruk nipis madu ya. Coba ya. Cobain ya, ada Sep, sini aku pegang ini ya. Seger banget. Oh ini harus disuguhin juga atuh ya, semuanya cobain ya. Gimana nih? Ada Sep rasanya? Terus, seger, semangat lagi. Ini cobain dulu dong masa saya sendiri. Sendirian. Sendirian nanti marah-marah sama aku ya teh. Nih, buat kita cobain ya. Satu lagi. Ini, ayo Pak, dicoba. Sudah merasakan, nanti kan tahu juga nih udah rasa dimakan dan minum ini, orang juga udah percaya tadi ya strateginya ya. Betul. Nah kalau tadi mah audiens yang bertanya, Ya. sekarang mah kita nih yang mau bertanya sama audiens nih. Boleh? Nah ini di sini kan ada Sajodo Snack. Cung yang Tahu, tahu Hah? ada 3 produk Sajodo Snack, nanti dapat hadiah nih dari Sajodo Snack. Cung yang Yang tahu tahu produk dari Sajodo Snack 3 aja ya. 3 macam Boleh sebutin. ngacung. Itu tuh ngacung. Ibu yang berkotak-kotak pink. Kotak-kotak. Iya, coba sini maju. Sini maju ibu.
Saya tanya dulu ya, boleh ditanya? Ibu tahu Sajodo Snack? Tahu dong. Tahu. Sering belanja? Pernah. Tahu produk 3 aja produk yang ada di Sajodo Snack, boleh? Ada basreng. Sudah follow belum? Sajodo. Sajodo? Sudah lah. Sudah katanya teh. Coba. Perseliweran masa hafal. Oh. 3 produk aja yang ada di Sajodo Snack, boleh tuh. Ada basreng, ada Basreng. seblak, ada keju aroma. Ya, 3. Coba tanya. Minumnya enak? Gimana Tete AA? Benar? Betul katanya. Teh Pir. Hadiahnya minuman apa saja dah? Dua-duanya. Jadi Sajodo ya, boleh. Yeay. Thank you. Oke. Tenang nanti dapat hadiah lagi ya. Dapat ya, kita banyak hadiah ya Teh ya. Sekarang kita mau bertanya dulu nih. Kan sekarang tuh marak banget ya online, jualan online. Orang tuh gimana caranya? Yang online tuh kita harus jualan online tuh gimana sampai ada yang ninggalin offline. Nah, menurut teman-teman dari Berliner sama dari Sajodo ini, apakah kita harus salah satu memilih offline atau jualan itu secara offline atau online, atau penting kita lakukan keduanya gitu kan? Dan Menurut seberapa penting itu? dua-duanya penting saya, offline sama online, karena kita kan offline itu udah menyediakan restoran untuk saya sendiri, kafe kayak gitu, berarti offline harus gitu kan. Kalau online itu biasanya kami di TikTok ataupun di di WhatsApp ya, jadi kita harus promosi karena mungkin kita telah memiliki banyak customer, mungkin ratusan customer di WhatsApp kita, otomatis kita harus mempromosikan setiap hari setiap produk baru kita di status kita, otomatis itu pasti banyak yang ngeliat. Ataupun kita visi ke pelanggan-pelanggan kita yang sudah ada, pasti kan alhamdulillah saya udah banyak pelanggan yang konsisten balik lagi. Pada saat kita membuat produk baru, saya visi langsung ke mereka itu pasti beli dan pasti habis. Untuk yang jadi offline online itu penting untuk yang kita berbisnis seperti itu ya. Jadi intinya Teh, online offline tidak bisa terpisahkan ya. Ya, itu harus Lucu menyatu, intinya, Mas. harus Sajodo. Harus seperti AKA dan Teteh ya. Ya. Gimana Teh? Coba. Pentingkah online atau offline atau penting dua-duanya? Menurut aku penting sih dua-duanya. Apalagi online sekarang kan mungkin zamannya ini ya, belanja online, gitu. Terus kalau offline juga penting sih kalau menurut aku ya. Apalagi aku juga Sajodo kan karena mungkin nggak punya offline store, jadi kan tahu-taunya kan, Sajodo kan dari Jakarta, Sajodo kan dari Bandung gitu ya. Penting sih itu offline juga gitu untuk menarik brand awareness gitu. Ada Sama-sama. rencana mau buka offline store? Iya mau. Insya Allah di Plaza Ibu Asia. Lucy. Ini saya langsung sama. Please, saya mau buka ini di Asia Plaza. Mau insya Allah. Insya Allah Ya, buka. please tolong ya. Buka tenan ya. Dengan Mas Gunawan. Ya. Mas. Ya nama online ya? Iya. Atau Seberapa saat online atau offline atau dua-duanya penting gitu Mas? offline penting untuk social proof ya. Jadi tahu wujudnya di mana, tapi tergantung produknya apa dulu. Kayak gitu. Kalau saya seperti Sajodo, offline store itu buat branding aja. Brand Bahwa aja. memang eksistensi itu udah ada. Dan kalau saya jadi Sajodo, saya akan bukanya di Asia Plaza. harus. Ya, kayak gitu. Dulu sih ya siap ya. Terima kasih. Kenapa? Terima kasih. Produknya udah oke kayak gitu. Justru Orang sudah- kalau nanti di tempat yang lain jadi downgrade kayak gitu. Jadi penting banget. Apalagi yang untuk online itu bukan penting atau nggak penting, itu sudah jadi kewajiban. Karena orang enak produk Tasik, cuman produk orang Tasik doang yang tahu. Nah, untuk bisa menjangkau yang luar, itu mau nggak mau harus digital dan juga harus online kayak gitu. Ya, penting Sangat penting. intinya ya, sangat penting. Dua-duanya juga penting. Betul banget. Oke, gimana Teh? Gimana ya, ternyata ya teman-teman, online sama offline itu penting banget gitu ya. Kayak gini juga disebutnya offline nih ya, ngadain bazar, ikut momen-momen acara-acara bazar juga penting banget gitu ya teman-teman, untuk ningkatin brand awareness kita ya, supaya orang-orang itu jadi tahu, dari awalnya nggak tahu jadi tahu, dari tahu akhirnya mereka tertarik untuk beli, setelah beli mereka bisa
repeat lagi, order lagi, order Jadi mereka lihat di lagi. TikTok ownernya suka main TikTok, sekarang ada di sini kan, jadi orang langsung tahu tuh. Iya, ini ada di Asia Plaza. Jadi store-nya insya Allah buka di Asia Plaza ya Teh. Ini penting. Kenapa? Ah. Masa Jodoh udah pelanglang buana tuh. Iya. Di Nusantara kan hampir sudah banyak. Di luar kota juga banyak ya. Udah. Orang luar kota Tasik datang ke Tasik pasti main Asia Plaza nggak? Pasti. Saya aja semalam ketemunya mobilnya B semua. Rata-rata ada teman saya yang dari Jakarta tentang, lu ngapain ke sini? Ya main lah. Mainnya kemana? Ya udah kemana lagi kalau ke Tasik ya ke sini kayak gitu. Pasti. Untuk validasi. Oke nih sekarang mau ada lagi nih dari Sajodo Snack nih hadiahnya ya. Ada pertanyaan? Coba pertanyaannya, Kang Apa? Dasep. Apa pertanyaannya boleh? Pertanyaannya masih satu yang pasti harus sudah follow dulu Sajodo Snack ya. Sebutkan lagi selain yang 3 lagi produknya kan masih ada lagi Tadi di Sajodo produknya Snack. banyak ya, Sajodo Iya. Snack ya. Sebutkan lagi. Pengen akang-akang bapak-bapak nih ya. Boleh. Kayaknya pecinta Yang mau tuh- menjawab atau kayaknya bapak-bapak? Ibu-ibu ya banyakannya ya, teteh-teteh ya. Pengen tahu nih Ada di bapak-bapaknya sini tahu. juga. Coba bapak-bapak Teh. yang tahu nggak? Produknya Sajodo Snack ngacung yang cowok, ada yang cowok tadi. Ngacung di harewosan ku tetehna. Kebanyakan sih yang beli Sajodo Snack itu cewek, yang Iya. cowoknya bayar. Oh, Bagian bayar Teteh. iya benar banget. Yang cowoknya apakah sudah terlihat ada yang ngacung cowoknya? Itu sih biasanya bayar katanya. Cung, Mereka mau follow dulu tuh. Udah? Oke. Mana? oh malu-malu di belakang itu bapaknya. Ayo ngacung. Atau mau teteh-teteh lagi aja? Teteh kerudung coklat tuh yang tadi udah. Teteh coklat, teteh kerudung coklat boleh kesini ke Oh. depan. Jangan, Nah. jangan yang biru jangan, yang coklat aja. Ya. Cung, yang di belakang ada yang tahu? Ada yang tahu juga nggak? Mana yang di belakang? Oh, yang maju sok. Awas. Mana? Sini teteh. Udah coba lihat. Dicek dulu. Ada. Mau di catering sama handphone saya boleh. Mau di wifi dulu boleh. Ada. Deg-degan katanya. Pinter. Udah intinya udah ya. Oh, udah. Coba sebutkan produk tadi selain yang tadi yang ada di Sajodo Snack, Teteh. Usus, Usus apa? usus crispy, usus kering, Hah? Masuk di sini nih mic-nya deketin. usus kering. Heeh. Ayo apa lagi coba? Kulit. Ya, Kulit apa? kulit ayam. Heeh. Terus satu lagi teh basreng. Benar. Saking ini, nah pas lihat owner Sajodo, dia biasa lihat di TikTok ya, udah. Thank you ya, Teteh. Terima kasih teteh. Oh sekarang kan audiens udah ngasih pertanyaan juga. Iya. Mau udah ngasih pertanyaan kepada pembicara nih. Panitia mau ada yang bertanya enggak? Tadi Harewas dari belakang, ada panitia juga pengen nanya katanya Ada ya. tadi. Coba ke depan Ke depan aja, saja boleh. panitia. Nah Harewas pengen nanya katanya ya. Dia lagi belajar usaha saya lihat. Oh iya. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Trea. Saya di sini panitia dari Plaza Asia. Saya juga baru merintis usaha 3 tahun. Dan yang mau saya tanyain di sini itu bagaimana cara kita agar konsisten dalam hal berjualan, karena saya sendiri tuh kadang dagang ulahnya ayeuna Korea tutup weh. Dagang weh, tak kadang gak suka kayak gitu. Terus
dampak dari influencer terhadap penjualan, apakah itu berpengaruh sekali atau bagaimana? Udah segitu aja. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Prea. Masuk ke pertanyaannya, saya akan mencoba menjawab dengan bahasa Indonesia. Silakan. Untuk yang pertama, konsisten itu harus kan udah dibilang berapa kali. Yang tadi ya. Kita harus punya target ya biasanya. Katanya mau punya duit banyak enggak gitu kan? Ya, jadi kita harus konsisten membuat produk. Terutama kalau kita pasarnya kita harus tahu dulu pasarnya yang mana. Jadi kalau mungkin pasarnya yang ke bawah, mungkin bahan-bahan yang dipergunakan teteh, tapi harus yang rasanya teh rasa jangan lupa ya. Tapi kalau mau teteh tahap apa? Customer yang middle up ke atas, mungkin bahan-bahannya juga beda. Mungkin dari situ juga karena price juga akan nanti naik sendiri. Ya, saya seperti itu. Jadi tapi kalau jangan sampai teteh jualan enggak. Jangan seperti itu ya. Jadi harus tetap semangat. Kita harus tetap tiap hari jualan. Kita harus punya ide. Kita harus punya inovasi dalam berjualan. Yang kedua tadi apa? Influencer itu. Saya pernah mencoba 2 kali, itu sangat berpengaruh. Tapi dari itu juga kita harus aktif juga. Kayak mendompleng lagi hasil dari influencer tersebut. Pasti itu terus maju gitu. Kebetulan di TikTok juga kan di situ ada pay promote ya. Di situ kan bisa bikin video dengan membayar TikTok hanya 16.000 seperti itu, 16.000 atau kelipatannya. Nanti itu di FYP kan itu juga berpengaruh untuk penjualan teteh. Itu karena saya sudah coba dan benar-benar berpengaruh. Terima kasih. Boleh menambahkan dari Sajodo Snack, Teteh? Iya benar sih, kalau itu kayak gimana sih harus konsisten gitu ya. Nah, sebelumnya kalau kita pengen jadi pembisnis gitu ya, kita teh yang pertama sih kalau menurut aku harus punya mental yang kuat. Karena kan kalau bisnis itu kan ada naik, ada turun, ada naik gitu ya, ada yang apa sih namanya rugi gitu juga kan banyak ya kayak gitu. Yang pertama sih kita mentalnya harus kuat dengan tekad yang kuat. Kalau aku sama Mas Gilang mungkin karena punya visi misi yang sama gitu, kita ingat visi misi, terus kita punya impian gitu ya. Dan aku biasanya kayak target, per bulan biasanya kayak harus GMP-nya harus 10 miliar gitu. Gimana nih harus 10 miliar tuh caranya gimana? Nah kayak gitu penjualannya di mana aja kita apa sih namanya posisikan ya, kayak gimana caranya, strateginya. Kalau aku biasanya per bulan tuh kayak gitu sih Kak. Jadi kayak kita harus punya impian, kita harus punya tekad bahwa dan ditarget gitu. Kalau misalnya kayak karena owner ya udah kita owner kan pasti nyarinya apalagi kalau bukan uang ya. Jadi kita harus target aja per bulan, target omset segini gitu. Jadi gimana caranya? Berarti per hari. Ini per harinya misalnya nggak dapet nih segini, langsung ngedown kan misalnya kayak gitu ya. Nggak apa-apa, besok ada hari lain gitu ya, mungkin ada kesempatan yang lebih besar lagi kayak gitu sih kalau aku mikirnya. Karena kalau menurut aku waktu itu adalah uang gitu ya. Iya. Waktu itu money duit gitu ya. Kayak gitu. Jangan sampai malas-malasan buka uangnya. Kan langsung kancing ya Tanya. Terus kalau misalnya kayak influencer gitu, influencer itu sangat-sangat berdampak, apalagi di era sekarang gitu, untuk meningkatkan brand trust ya, misalnya kepercayaan juga. Aku aja Sajodo Snack tiap bulannya 1 bulan sekali tuh harus kolaborasi sama artis atau enggak selebgram. Saya kayak owner Loli Cafe gitu ya. Iya, nggak jadi ya kesini ya. Owner Loli Cafe gitu ya. Aku biasanya kan bisa tanggal kembar, aku kayak kolaborasi gitu sama seleb atau artis yang emang lagi hype gitu. Langsung aku guide, langsung aku hubungi gitu biar engagement kita juga konten kita juga naik gitu. Kita persiapkan untuk live streaming bareng dan lain-lain. Itu dampaknya tuh benar-benar luar biasa. Tapi dari endorse itu sebenarnya bukan cari ngejar omset kalau menurut aku ya, tapi lebih ke awareness aja sih Kak itu. Jadi kayak kadang-kadang kan endorse ini gagal gitu, ternyata kurang. Nah itu kalau kita mau endorse juga kita harus lihat nih artis atau selebnya ini cocok gak sih sama produk yang kita punya kayak gitu sih Kak. Iya. Sip, boleh menambahkan? Dari Pak Gunawan ditambahkan. Bagus ya. Kadang hoream biasanya tuh gitu. Kalau saya nggak bisa kayak gitu karena masih kena butuh duit gitu rasanya. Ya gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat kenapa kita malas, tadi balik lagi mungkin harus tanya dulu tujuan Prea bisnis itu apa dulu. Kalau misalkan buat asik-asikan aja itu nggak salah, jalanin. Tutup buka nggak apa-apa, jalanin dulu. Biar keren aja, jalanin lagi aja.
Tapi yang paling pasti untuk cari duit, mungkin saat ini jauh lebih berlimpah duitnya, amin ya Teh ya, kayak gitu ya. Tapi pada saat sudah banyak duit pun juga kita harus tetap berpacu, karena di atas langit pasti ada langit ya gitu ya. Kita harus tetap berpacu, minimal ketika kita dapat duit itu bukan buat diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang sekitar. Ketika kita sudah punya karyawan 3 dengan 30, nilai kebermanfaatan bisnis kita jauh lebih gede, betul? Gitu kan ya. Jadi niatkan untuk lebih bermanfaat lagi, sama nanti niatkan untuk mendapatkan keberkahan. Kalau menurut saya seperti itu. Karena kalau untuk cari duit, ya cari itu udah kewajiban. Tapi jangan sampai melewatkan bahwa pasti ini bisnis kita ini bukan ceramah ya, Mas Dasep. Ini Tidak, bahwa masukkan ini. bahwa ini bisnis ini kita enggak, kalau kita buat asik-asikan dulu aja bisnisnya, oke. Biar diterima di lingkungan baru juga oke. Tapi niatkan untuk cari duit. Apa? Kita duitnya udah banyak, misal gitu kan ya. Kita juga mudah-mudahan duitnya jauh lebih banyak sekarang berlimpah gitu. Amin ya. Nah, kita tetap harus berpacu. Kenapa? Karena ingin memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Kayak gitu. Itu sih dari titik saya yang biasanya Intinya harus niat ya, Mas. ya Niat yang baik untuk cari uang. Nah, Meskipun sudah punya saya harus uang, tanya ya. dulu apakah Heeh. betul kayak gitu, betul. Tapi pada saat menjalankannya, berarti kan mood swingnya tinggi banget ya. Nah, itu bisa difokuskan. Kalau saya testing dulu 2 usaha ini. Ya. Kalau yang lebih oke yang ini dan sesuai dengan kita, saya akan jalanin yang ini. Jangan sampai punya keterpaksaan di antara kedua itu, atau istilahnya ketik Sunda mengejegang, ketarik ke sini, ketarik ke situ energinya. Jadi penting itu ya. Iya, terima kasih. Gimana Teteh Pria? Mana Teteh Prianya? Iya. Jadi 2 usaha katanya Pak. Yang satu lancar, yang satu masih mogok. Biar didorongnya seperti apa? Ya, kalau saya ini lebih fokuskan dulu yang sudah oke-nya. Jadi ada satu di titik ini, kemudian timnya sudah berjalan, ini masih bisa kita jalankan, tapi kita bisa sudah berjalan lah. Timnya sudah berjalan, segala sudah berjalan, baru kita ngatrol yang satunya lagi, nungguin satu lagi, biar di level yang sama. Kalau dua-duanya energinya nanti kebagi. Yang ini nggak langsung melesat, yang ini mati segan hidup tak mau. Kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau saya jadi teteh, fokusin ini sampai di level yang kita mau. Yang ini baru kita katrol mengikuti apa yang seharusnya kita lakukan. Paling kayak gitu. Seperti itu. Tria, sudah cukup? Oke, saya akan kasih hadiah buat Treas. Ini semoga bermanfaat ya. Sama-sama. Gimana Teh Yogan? Percakapan seru bincang Ya, sore seru. ini seru sekali ya. Betul banget, ini seru banget. Dan Bermanfaat Asia Plaza ya. dan Asia Plaza ini kenapa ini tuh kan sebagai rangkaian dari acara Pesta Bazar UMKM Batch 3 ini udah yang ketiga kalinya. Alhamdulillah teman-teman yang ikutan bazar di Asia Plaza yang ketiga kalinya ini pun kecipratan ramenya di Asia Rame Plaza sekali. ini. Karena Asia Plaza ini tuh ingin mensupport penuh para UMKM dengan mengadakan salah satunya adalah Pesta Bazar UMKM melipir ke Mall Batch 3 ini. Dan sekarang ini juga mengadakan Asia Plaza itu mengadakan APBC, Asia Plaza Bisnis Kompetisi. Jadi teman-teman bisa ikut di batch berikutnya. Kalau yang sekarang ini udah tinggal finalis, ada 10 finalis nanti untuk maju mempresentasikan bisnisnya, bagaimana bisnisnya. Karena Asia Plaza ingin mensupport penuh para UMKM. Nanti setelah maghrib ini nanti ada presentasi bisnis dari teman-teman. Salah satu hadiahnya nanti ada pembinaan coaching bisnis selama 3 bulan. Harapannya teman-teman yang ikut coaching nanti ini bisnisnya bisa bertumbuh seperti itu. Nanti teman-teman habis maghrib hadir kembali di sini untuk menyaksikan presentasi dari bisnis teman-teman 10 finalis ini. Nanti habis maghrib ya Teh ya. Iya betul. Oke Teh, mungkin bincang sore ini sudah bentar lagi habis selesai. Iya betul. Dan hasilnya juga dari semua teman-teman yang ada di sini, peserta UMKM juga mereka sudah ada pencerahan gimana untuk menjadi kiat yang sukses. Ada juga masukan dari Mas Gunawan juga ya.
Ya, dan ada banyak insight dari Sajodo Snack dan Berliner. Nah, closing statementnya deh hari Terakhir ini. nih ya. Terakhir closing statementnya apa? Coba buat insight teman-teman terakhir nih, Mas. Boleh itu jadi. Jadi untuk anda sekalian yang ingin berbisnis harus semangat, sabar, konsisten, tawakal, ikhlas, sesuai dengan agama Muslim ya, seperti itu. Ya, dan jangan lupa kalau yang belum tahu Berliner Board Pabrik, silahkan kunjungi di Jalan Gunung Sari, nomor 25, Pancasila, Tasikmalaya. Nah, jelas ya di mana Berliner Board Pabrik adanya. Ya suksesnya seperti apa juga ya teh ada. Banget. Itu enak-enak banget roti. Pasti saya sudah nyoba. Silahkan. Satu menit berdua aja katanya. Satu menit berdua. Boleh boleh Kalau dari saya sih mungkin tadi sudah sempat di-spill ya. Jadi sekaligus untuk closing statement, percaya teman-teman semua itu terhadap pikiran positif teman-teman. Jadi kita awali dengan pikiran-pikiran yang positif gitu. Kenapa? Karena dari pikiran itu bisa menumbuhkan suatu hal yang lebih better, lebih baik gitu. Jangan sampai ketika kita ingin memulai suatu hal geus meron ti heula, geus minder ti heula, geus naonnya cek sunana mah geus batina saeutik, ini itu, jadi udah minder gitu. Saya rasa teman-teman harus lebih yakin, percaya diri, dan tentunya niatkan semua apa yang teman-teman lakukan itu untuk beribadah, membaktikan diri kepada Yang Maha Kuasa. Insya Allah itu akan makin berkah. Oke, kalau aku mah dari aku dulu ya sampai sekarang, yang penting mah kalian yang pengen punya usaha ada 3 aku mah. 3 hal. Percaya diri, konsisten, sabar, udah itu aja. 3 aja kuncinya ada ya. Percaya diri, konsisten, terus harus sabar. Dan sabar menghadapi era zaman milenial ini. Dari Mas Gunawan. Oke, untuk baik yang mau memulai usaha atau mengembangkan usaha ada 2 kunci. Yang pertama adalah komitmen. Komitmen bahwa saya mau membesarkan usaha ini. Ada 2 usaha, ngejegang tadi bahasanya pilih mungkin salah satu, bisa jadi pilihan, besarkan dulu yang itu, fokus dulu untuk membesarkan itu. Kadang kita apa? Aduh, lamun tadi besarkan yang ini, sieun. Dua-duanya takut ini, masih punya kesieun. Tapi ketika kita mengambil resiko, mengambil langkah meyakinkan untuk mengambil usaha itu, maka kita harus komitmen dengan segala resikonya. Seperti itu. Sehingga energi yang keluar dari kita akan muncul 100% juga. Yang kedua adalah konsistensi. Ya, jadi ada komitmen, ada konsistensi. Ketika komitmen, oke, saya mau melakukan ini. Nah, konsistennya itu tercermin dari ikhtiar-ikhtiar kita setiap hari. Mulai dari untuk yang memulai usaha berarti fokus kepada produk. Fase keduanya, bagaimana cara meningkatkan penjualan. Fase ketiga, membuat standarisasi. Fase keempat, bagaimana cara melesatkan usaha yang jauh lebih besar lagi. Cara kelima adalah untuk berinvestasi, kayak gitu ya. Jadi fokus pada step di mana, apakah kita sedang membangun, ya, atau memulai membangun, atau sedang mempertahankan. Jangan-jangan kita sudah berjalan 3 atau 5 tahun, ternyata kita ada gangguan segala macam, berarti dalam fase mempertahankan. Sekuat apa kita mempertahankan? Jangan sedih ketika kita sedang dibebutkan ke hanap, pasti ada pantulan lagi yang akan diataskan. Itu saja. Amin. Intinya kata Mas Gawan, dibobot bakal naik. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, bincang sore hari ini tuh seru banget. Kita dapat insight yang luar biasa untuk bisnis kita ya, Kang Dasep. Barangkali Kang Dasep mau buka. Aku juga sudah terbuka mau bisnis apa. Dari pengalaman ini juga kita ada ilmu yang bermanfaat. Seluruh UMKM juga di sini mendapatkan ilmu gratis juga. Betul dari teman-teman yang sukses pada sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir di sini bisnisnya terus bertumbuh, bisa sukses. Kayak Asia Plaza ini ya udah 17 tahun. 17 tahun September ini Asia Plaza ke 17 tahun. Tepuk tangan untuk kita semuanya di sini. Dan mungkin bincang sore akan cukup sampai di sini. Terima kasih untuk Kang Henak, Agilan, Tevida, dan Mas Gunawan ya. Mas Gunawan, iya Pak Gunawan. Terima kasih banyak sudah hadir di acara bincang sore. Saya Wildan Fatimah Tuzarah dan rekan saya Dasep Basripin. Undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya pemberian
langkah penghargaan untuk Bapak Emboli, persilahkan. Our hearts beat to the same